APBD Surabaya di tahun 2023 resmi disahkan oleh DPRD Kota Surabaya pada 10 November 2022. Kabar baiknya adalah anggaran naik dari tahun 2022 menuju 2023 adalah sebesar 11,2 triliun rupiah. Proyeksinya anggaran tersebut difokuskan terhadap pengentasan kemiskinan, utamanya untuk program padat karya. Seperti apa programnya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah Spesial bersama saya, Fatma Ayu. APBD Kota Surabaya tahun 2023 resmi disahkan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Surabaya pada Kamis 10 November 2022. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan APBD sebesar 11,2 triliun rupiah, 40% diantaranya akan dikerjakan oleh UMKM Kota Surabaya melalui program padat karya. Karena yang sudah berjalan dan sudah menuai hasil saat ini adalah program padat karya paving, dengan para MBR-nya sudah mendapatkan penghasilan sebesar 6 juta rupiah. Serta program padat karya menjahit sudah mendapatkan penghasilan 4 juta rupiah, dan itu semua selalu disupport oleh DPRD Kota Surabaya. Alhamdulillah rapat paripurna dengan semangat dari pahlawan bisa disahkan bersama pada tanggal 10 November. Kami semua menggunakan semangat pahlawan sebagai tawanan kita, dan alhamdulillah anggaran yang disahkan oleh DPRD dan pemerintah kota yang disepakati hari ini, insya Allah sudah kita sepakati sekitar 3 triliun 40%-nya itu akan dikerjakan oleh UMKM Kota Surabaya. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwiono mengatakan, sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah, APBD Kota Surabaya tahun 2023 ada kenaikan 500 miliar rupiah dibandingkan sebelumnya. Penetapan APBD dengan waktu lebih dini ini tentu akan membuat skema pembangunan akan bisa lebih ditata dengan baik ke depannya. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penyerapan yang maksimal, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Kita sahkan APBD dengan kekuatan 11,2 triliun. Ini ada kenaikan sampai 500 miliar. Saya tadi berpesan pada Pak Wali Kota Surabaya, penetapan APBD dengan waktu yang lebih dini ini, maka membuat skema pembangunan akan bisa lebih ditata dengan baik. Dengan demikian, bisa dilakukan penyerapan yang secara maksimal, dan kemudian kepentingan warga masyarakat, terutama untuk peningkatan ekonomi, bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Setelah pengesahan ini, tahun depan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Surabaya akan menggunakan semua kewenangannya untuk mengawasi APBD tersebut. Pengawasan itu akan dilakukan dari waktu ke waktu, terutama apakah ketepatan sasaran anggaran agar pembangunan di Surabaya bisa semakin baik dan lebih maju. Dari Surabaya, Itong Suyanto, Metro TV. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial, kali ini membahas terkait dengan mengukur proyeksi APBD Surabaya. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur, ada Pak Adi Sutarwiono atau Pak Awi, selaku Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat siang Pak Awi. Selamat siang. Salam sehat. Ya, sehat. Semangat untuk kita semua ya Pak. Tadi kita sudah melihat bersama begitu untuk berita di tanggal 10 November 2022 kemarin, APBD Surabaya ini resmi disahkan dalam rapat paripurna. Dan jadwalnya ini memang lebih maju daripada sebelum-sebelumnya atau di daerah-daerah lainnya. Ini memang urgensinya di 10 November begitu ya Pak ya? Kami menetapkan tanggal 10 November bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Sekaligus kita mengenang heroisme, kepahlawanan arek-arek Surabaya di masa lalu, yang dengan gagah berani, dengan pengorbanan banyak hal, termasuk jiwa dan raga, mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang waktu itu masih seumur jagung, pada tanggal 10 November 1945. Dan rentetan itu sudah cukup lama kita peringati, dimulai tanggal 19 September, kemudian berpuncak pada 10 November. Kemudian memang dalam schedule peraturan perundang-undangan seharusnya APBD itu paling lambat disahkan tanggal 30 November. Sehingga Surabaya mengambil skema yang lebih awal, dan itu sudah berlangsung dari bertahun-tahun ini. Kita tetapkan sebagai
hari momentum untuk penetapan APBD Kota Surabaya adalah supaya pemerintah Kota Surabaya punya cukup waktu yang longgar untuk merencanakan skema pembangunan di tahun anggaran berikutnya. Kita berharap agar mulai tanggal 1 Januari 2023 APBD Kota Surabaya itu sudah bisa diberlakukan dan dilakukan penyerapan secara maksimal. Otomatis pelayanan kepada warga masyarakat juga kemudian tidak terhambat. Misalkan soal kebijakan permakanan, ini kan harus diberikan setiap hari. Tidak peduli hari libur, hari raya, kemudian tidak boleh ada hari yang putus. Permakanan ini adalah memberikan satu asupan makanan sehat kepada keluarga yang yatim piatu, kemudian yang disabilitas, dan kemudian pada lansia. Itu setiap hari dalam 1 tahun. Ya, itu tidak boleh berhenti. Gitu. Itu misalkan. Kemudian pelayanan publik yang lain, kemudian pembangunan dan sebagainya itu. Sehingga perencanaan pembangunan itu sejak awal bisa dilaksanakan dengan lebih matang dan lebih terencana. Oke, dan seperti kita ketahui sebelumnya bahwa di tahun 2022 ini untuk anggaran APBD Surabaya ada sebesar sekitar 10,7 miliar rupiah. 10,6 triliun rupiah, dan di tahun 2023 mendatang anggarannya adalah 11,2 triliun rupiah. Ada 500 miliar lebih yang angka ini cukup fantastis begitu ya untuk peningkatan APBD di tahun 2023. Apa urgensinya dan peruntukannya seperti apa? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial. Kali ini membahas terkait dengan mengukur proyeksi APBD Surabaya dan masih bersama Pak Awi, Ketua DPRD Kota Surabaya. Pak Awi, di tahun 2022 untuk APBD-nya ini sebesar 10,6 triliun rupiah dan tahun 2023 diproyeksikan 11,2 triliun rupiah. Ada 500 miliar lebih yang dianggarkan begitu untuk surplusnya atau juga untuk kelebihannya begitu. Apa peruntukannya nih Pak? Pada saat pembahasan di Badan Anggaran memang ada dorongan dari kalangan anggota dan pimpinan Badan Anggaran untuk mendorong ya intensifikasi atas pendapatan asli daerah, termasuk dari pajak-pajak dan retribusi. Itu konsekuensinya juga pemerintah kota harus memaksimalkan kerja-kerja di lapangan dan juga menekan kebocoran, gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita patok angka sampai 500 miliar kenaikannya, dan pemerintah kota juga setuju, wali kota setuju, DPRD setuju, sehingga kita proyeksinya ke depan adalah 11,2 triliun. Nah, ini untuk apa? Yang pertama adalah untuk pemberdayaan ekonomi, pemulihan ekonomi, termasuk untuk proyek-proyek atau rumah-rumah padat karya. Ini yang sekarang lagi tren dan lagi digalakkan di Kota Surabaya. Warga masyarakat yang misalkan dia punya penghasilan yang rendah, kemudian dilatih dan kemudian dipekerjakan. Misalkan membuat paving, alat pavingnya disediakan pemerintah Kota Surabaya, tempatnya juga disediakan lokasinya oleh Pemkot Surabaya, kemudian bahan bakunya juga diberikan oleh Pemkot Surabaya. Warga masyarakat tinggal mengerjakan, kemudian hasil pavingnya kemudian diambil oleh Dinas PU Bina Marga untuk memperbaiki jalan-jalan di kampung. Kemudian yang kedua, seperti laundry, ya. Ada satu kecamatan di Tenggelis itu dia bisa mendesain rumah padat karya laundry, dan mesinnya dibelikan oleh Pemkot Surabaya, kemudian tempatnya juga disediakan, yang mengerjakan ibu-ibu rumah tangga. Ya. Kemudian yang mencari ordernya adalah perangkat pemerintahan sementara ini. Nah, itu bisa tambah sampai 2-3 juta penghasilannya satu keluarga. Ya, ini yang nanti akan terus didorong di tahun 2023. Nah, kebetulan belanja barang dan jasa itu harus 40% dialokasikan untuk belanja UMKM. Maka kalau kemudian ada sekitar 5 triliun lebih belanja barang dan jasa di APBD tahun 2023, 40%-nya dipatok sekitar 3 triliun ya untuk sektor UMKM. Ya. Kemudian berikutnya lagi, kita nanti akan ada penambahan modal untuk BPR Arta Surya Utama milik
pemerintah Kota Surabaya dan juga milik rakyat Surabaya. Pada penambahan sekitar 50 miliar atau 60 miliar digabung dengan tahun 2022. Ini diperuntukkan untuk apa? Untuk memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan kemudian koperasi. Ya. Sehingga warga masyarakat juga kemudian bisa mendapatkan akses modal ke Bank BBR Arta Surya Utama. Kami berpesan pada BBR Arta Surya Utama agar membuka akses pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, misalkan membuka counter pelayanan di pasar-pasar rakyat dan kemudian di kantor-kantor kelurahan, ya. Sehingga warga masyarakat di tingkat kelurahan kalau ingin misalkan mendapatkan pinjaman dari Bank BBR Arta Surya Utama bisa dijangkau dengan lebih dekat lagi. Oke, jadi padat karya ini jika salah satunya ini jika kita tarik ke belakang adalah untuk mengurangi kemiskinan atau juga pengangguran yang ada di Kota Surabaya. Ya, otomatis kalau misalkan ekonomi di lapis bawah ini bergerak, ya UMKM-nya juga bergerak, PKL-nya juga bergerak, kemudian ekonomi kreatif di kalangan milenial juga bergerak, otomatis kan menyedot tenaga kerja, otomatis menaikkan pendapatan, otomatis memperkuat daya beli rakyat. Berarti jika dipersentasikan 500 miliar tersebut mayoritas dananya atau anggarannya ini untuk padat karya seperti itu, salah Pak? satunya. Kemudian ada juga perbaikan rumah tidak layak huni. Itu ada 3.500 rumah tidak layak huni, Rutilahu, yang nanti akan siap dibedah ya, di tahun anggaran 2023. Ada kenaikan yang cukup besar karena antrian Rutilahu ini cukup banyak ya selama ini, dan kemudian menghabiskan 177 miliar gitu ya. Kemudian berikutnya lagi jambanisasi itu ada dari menjadi 8.000 ya, 8.000 jamban yang nanti akan dibangun di kawasan-kawasan padat penduduk ya, menghabiskan sekitar 35,2 miliar gitu ya. Yang itu pasti akan sangat membantu perbaikan sanitasi dan kemudian perbaikan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian ada juga pemberian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, negeri dan swasta dari kategori masyarakat tidak mampu atau MBR. Kita berikan seragam gratis itu. Tapi kami juga mendorong agar itu dilayani dengan cepat, sehingga penetapan APBD yang lebih awal ini membuat pemerintah Kota Surabaya atau Dinas Pendidikan bisa merencanakan, sehingga persis pada bulan Januari sudah dilakukan proses pengadaan dan penyerapan. Ya. Kemudian pengadaannya tidak beli dari pabrikan, melainkan beli dari UMKM, sehingga dana itu terus diputar untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Kemudian kita juga menaikkan honor Bunda PAUD, ya kita naikkan karena sudah cukup lama honor Bunda PAUD ini tidak naik, dan kalangan anggota DPRD juga mendapatkan komplain, honor kami nggak naik-naik gitu ya. Tahun depan akan naik 100.000 gitu ya. Kemudian Kades Surabaya Hebat juga dinaikkan 100.000. Kemudian honor guru ngaji atau guru TPG, guru Taman Pendidikan Quran dan sekolah minggu itu juga akan dinaikkan di tahun 2023. Gitu. Oke, jadi tidak hanya fokus untuk UMKM saja, tapi juga ada aspek kesehatannya, lalu juga untuk pendidikan dan juga mensejahterakan masyarakat dengan menaikkan upah atau juga gaji para guru begitu ya, atau para juga Bunda PAUD maupun guru ngaji seperti itu. Pak, saya tertarik dengan adanya pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya, walaupun Kota Surabaya ini kota terbesar kedua se-Indonesia begitu, dan juga ibu kota dari provinsi, namun angka kemiskinan ini juga masih banyak karena tahun depan ini diproyeksikan akan terjadi resesi dan juga inflasi yang begitu tinggi. Bagaimana persiapan Kota Surabaya dalam menghadapi itu semua? Nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Di tahun 2023 Indonesia harus siap dalam menghadapi resesi global, termasuk juga inflasi yang diproyeksikan akan melanda begitu di dunia internasional, termasuk juga di Indonesia. Bagaimana Kota Surabaya ini menghadapi adanya resesi atau juga inflasi secara global seperti itu? Iya, pertama pertumbuhan ekonomi di Surabaya ini terus meningkat ya dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 di bulan
September kemarin kita sudah di angka lebih dari 5%. Kita berharap di akhir tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi Surabaya sudah di angka 7%. Itu artinya setara dengan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi COVID-19 di kota Surabaya. Kemudian berikutnya lagi, kita menghadapi kemungkinan krisis global itu kemudian melanda Indonesia, dan kita berharap agar dampaknya tidak terlalu drastis. Karena itu pondasi ekonomi juga kemudian dipersiapkan. Misalkan dengan mendorong seaktif mungkin ekonomi di kota Surabaya ini semakin aktif memproduksi, pasarnya juga bergerak aktif, dan kemudian dilakukan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan di Surabaya ini cukup unik, karena kalau menurut data BPS hanya jumlahnya sedikit. Karena misalkan pendapatannya di bawah 1 juta, kemudian rumahnya berdinding dari kayu, dan kemudian lantainya terbuat dari tanah. Kalau dicari di Surabaya tidak ada seperti itu. Surabaya itu sekitar pendapatan sekitar 3 juta atau 4 juta sudah dianggap tidak mampu. Karena itu harus membutuhkan banyak subsidi. Maka kategori MBR di Surabaya ini atau masyarakat berpenghasilan rendah itu harus dipatok di angka 4 juta satu bulannya, satu keluarga. Itu indikator ketidakmampuan ekonomi di Surabaya. Kemudian Wali Kota Surabaya dan DPRD juga kemudian mendorong agar dibuat program-program yang lebih aktif untuk meningkatkan pendapatan mereka. Misalkan dengan program padat karya tadi. Kemudian membuat intervensi kebijakan terhadap pendidikan, kesehatan, dan sebagainya itu, yang kemudian akan mengurangi beban pengeluaran keluarga di rumah tangga. Kemudian di tahun 2023 juga akan dibangun rumah sakit tipe C di wilayah timur, ya di sekitar Gunung Anyar, yang itu akan melayani fasilitas pengobatan masyarakat di wilayah timur. Tentu saja itu akan menekan arus mobilitas penduduk jika mengalami sakit dan gangguan kesehatan yang lain. Gitu. Ya. Oke, dan salah satu ketahanan ekonomi juga atau penguatan ekonomi di kota Surabaya adalah berkaitan dengan UMKM, memajukan UMKM. Betul. Karena dengan UMKM ekonomi kita bisa lebih kuat dan tidak begitu terpengaruh adanya resesi global maupun juga inflasi. Bagaimana pengembangan atau perkembangan UMKM di kota Surabaya selama ini, Pak? Dinas Perdagangan dan UMKM dan UKM dan juga koperasi ini saat ini sudah membina sekitar belasan ribuan pelaku UMKM. Di antaranya adalah untuk memberikan pelatihan, kemudian membuat pendampingan, memberikan akses modal, termasuk misalkan kita melakukan penambahan terhadap BPR Atap Surya Utama. Itu nanti bisa dibuat untuk akses modal bagi para pelaku UMKM. Sehingga mereka kalau kesulitan modal tidak perlu ke bank detail atau kemudian ke rentenir, ya. Cukup mereka bisa buat pinjaman kredit ke BPR Atap Surya Utama yang bunganya itu lebih rendah. Gitu. Target dari pemerintah Kota Surabaya termasuk DPRD Kota Surabaya untuk UMKM di kota ini seperti apa? Dikarenakan memang untuk program padat karya di tahun depan akan digaungkan begitu besar begitu, sehingga harus ada sumber daya yang mumpuni untuk itu. Kalau target tentu sebanyak-banyaknya. Artinya dengan uang 60 miliar dari penambahan modal itu akan bisa terserap dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan para pelaku ekonomi dan ekonomi kreatif. Kita melihat sekarang gairah ekonomi di masyarakat juga tumbuh dengan baik, dan kemudian transaksi pun juga berjalan dengan baik. Saya kira perputaran uang di Surabaya ini setiap bulannya atau setiap harinya itu jauh lebih tinggi dari pendapatan asli daerah di kota Surabaya. Ya pasti nilainya akan berlipat-lipat lebih tinggi gitu ya, akibat pertumbuhan ekonomi kita yang bergerak naik gitu. Oke, Pak, selain dari faktor atau juga sektor ekonomi, ada juga pendidikan yang memang anggarannya paling besar begitu dibandingkan yang lainnya. Yang kedua juga ada kesehatan. Bagaimana dengan aspek pendidikan dan juga kesehatan untuk anggaran di tahun 2023, apa yang baru ini, Pak? Tahun 2023 kemudian kita akan memberikan
program kegiatan berupa sinau bareng ini. Ya, balai-balai pertemuan, balai RW yang semula tidak digunakan atau digunakan untuk pertemuan para pengurus RW, pengurus kampung akan didesain untuk tempat belajar bersama dan juga tempat ngaji. Guru-gurunya akan didatangkan dan kemudian digaji oleh pemerintah Kota Surabaya. Ini yang saya kira baru sama sekali ya, sebelumnya belum ada ya. Kemudian pelayanan publiknya juga demikian ya. Kemudian agar proses perizinannya juga semakin cepat dilayani di warga masyarakat. Pengurusan adminduk juga harus berhenti di kelurahan. Tidak perlu orang berduyun-duyun ke kantor Siola, harus berhenti di kantor kelurahan. Gitu ya. Kemudian kesehatan kita sudah memberikan daya dukung dengan pemberian fasilitas yang lebih baik di Rumah Sakit Suwandi dan juga Rumah Sakit BDH. Saya kemarin pada saat pengesahan APBD ada 52 miliar ya untuk menggenapi alkes ya di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada. Kemudian sekitar 12 miliar di Rumah Sakit Dr. Suwandi. Kita belum lagi menggenapi di berbagai puskesmas yang ada di Kota Surabaya supaya fasilitas pengobatan bagi warga masyarakat juga semakin baik. Gitu. Oke, Pak, untuk seperti apa di tahun 2023 untuk pengawasannya dari DPRD Kota Surabaya agar daya serap dari anggaran tersebut bisa digunakan dengan baik oleh pemerintah kota, dan mengingat di tahun 2022 ini daya serapnya apakah cukup baik, seperti apa Pak untuk kedepannya? Ya, di tahun 2022 ini akhir kita akan melakukan evaluasi. Ya, dinas-dinas biasanya kan kita undang ke kantor DPRD untuk memberikan evaluasi sejauh mana penyerapan anggaran di tahun 2022. Karena kekuatan APBD kita kemarin 10,6 triliun gitu ya, yang naik lebih besar dari APBD tahun 2021. Kemudian hasil evaluasi ini akan menjadi catatan penting bagi DPRD di tahun 2023. Kemudian kita akan terus melakukan pengawasan, termasuk melakukan sidak-sidak, inspeksi mendadak ke lapangan, meninjau apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Kota Surabaya dan kemudian pembangunan apa yang sudah dilakukan dan sebagainya itu. Termasuk di tahun 2023 kita akan masih prioritaskan untuk proses penanggulangan menekan ancaman banjir yang semaksimal mungkin ya. Sehingga pada saat musim hujan warga masyarakat relatif lebih tenang ya, karena nggak kebanjiran seperti ya sebelum-sebelumnya. Pengawasan ini masih terus dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya, terutama di anggaran 2023 agar terserap dengan baik begitu untuk mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya. Baik, terima kasih Pak Awi untuk informasinya. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih.